Ya pemirsa, pakar telematika Roy Suryo ternyata tak gentar dilaporkan ke polisi oleh Jokowi terkait dengan ijazah palsu dan pencemaran nama baik. Ya, Roy Suryo menilai langkah Presiden ke-7 tersebut adalah langkah maju dan perlu dikawal. Saya subjektif, ini satu kemajuan dari Jokowi. Ya, kalau kemarin-kemarin tuh malah hanya pakai relawan atau hanya kuasa hukum, karena pasal yang diadukan ke saya dan ke teman-teman, saya belum lihat ya, yang diadukan itu siapa, ya gitu. Apakah kami berempat seperti kemarin di rencana, atau 3, atau hanya 1, ya gitu. Jadi terus terang saya belum lihat ya gitu. Tapi ini ada sebuah kemajuan yang dicatat oleh rakyat Indonesia. Akhirnya Joko Widodo menekan terasi dan juga hanya datang sendiri untuk menggunakan pasal pencemaran nama baik. Ya, kalau memang pasal pencemaran nama baik itu harus yang bersangkutan lapor sendiri. Jadi apa-apa, hanya saja perlu dikawal oleh masyarakat. Apakah kemudian nanti proses yang berlaku itu benar-benar equality before the law, atau ada hal-hal yang seperti yang lihat ya. Karena kan kalau kita lihat agak kelihatan nih ketika gugatan TPUA atau pelaporan di Barreskrim itu lambat sekali, mulai Desember itu gak gerak-gerak gitu ya. Secara kemarin relawan lapor minggu yang lalu, hari Senin langsung diproses. Apalagi Jokowi yang lapor. Ya, untuk menjawab tudingan ijazah palsu Pak Jokowi, kita sudah menghadirkan ya perwakilan dari tim hukum Pak Jokowi. Ada Bang Silvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Selamat pagi. Selamat pagi. Hanya saya mau garis bawahi, saya bukan tim hukum ya, mohon maaf. Perwakilan. Tapi saya, Pak Jokowi itu adalah pembina di organisasi kami, Solidaritas Merah Putih. Oke, baik. Mohon maaf Bang Silver. Selanjutnya juga ada Pak Ahyar nanti yang akan membedah ya. Ini sebetulnya ranah hukumnya, konstruksi hukumnya ini seperti apa saja yang mungkin bisa dilaporkan ataupun juga bisa diselidiki lebih lanjut begitu ya. Ada Pak Ahyar Salmi, ahli hukum pidana UI. Selamat pagi Pak Ahyar. Pagi Putri, pagi Philip. Ya. Kita ke Bang Silvester terlebih dahulu. Bang, kenapa baru sekarang melakukan pelaporan, memberikan dari 2019 laporan, padahal dari 2019? Ya, dari 2019 kan Pak Jokowi kan lagi sibuk-sibuknya kerja buat rakyat ya. Dan memang Pak Jokowi ini menurut saya hatinya saya nggak tahu terbuat dari apa. Sebenarnya pembusukan itu sudah mulai sejak 2014. Ada obor rakyat, terus ada yang mengatakan Pak Jokowi anaknya gerwani, terus PKI, kafir, PKI dan sebagainya. Tetap beliau nggak pernah melaporkan karena ini kan rakyat beliau juga gitu loh. Nah, kemarin itu setelah teman-teman mendesak, termasuk saya bertemu sama Pak Jokowi di Solo, kami mendesak gitu loh bahwa ini banyak juga masyarakat yang ingin bahwa ini biar ada efek jerah dan juga terang benderang gitu loh. Karena berarti pelaporan ini bukan murni dari keinginan Pak Jokowi, tetapi ada suatu permintaan dari tim relawan untuk melaporkan berarti, Mas Silvester? Ya, mungkin kan hasil diskusi ya. Kita nggak tahu juga apakah dari Pak Jokowi atau kita, tapi intinya kita mendorong ya kan bahwa ini kan sudah sangat keterlaluan. Orang maksudnya Roy Suryo CS ini belum pernah melihat ijazah asli. Bukan ijazah aslinya aja. Ijazah yang dipalsukan ini belum ada bukti. Ya, maksudnya gini, kita bisa mengatakan seseorang mempunyai ijazah palsu, SIM palsu, KTP palsu, ataupun sertifikat palsu apabila sudah ada diteliti di laboratorium forensik. Terus hasilnya harus diputuskan di pengadilan. Pengadilan pun yang inkrah tentunya. Jadi nggak boleh kita dengan seenaknya mengatakan seseorang itu, kamu sertifikatnya palsu, atau kita bisa dijerat balik, atau Anda koruptor, Anda pencuri. Tuduhan berarti ya jatuhnya. Itu tuduhan, karena kita mengatakan orang koruptor, harus orang itu sudah terbukti dari pengadilan, udah divonis. Baik.
Nah, kalau umpama orang belum divonis, ya kan, terus kita mengatakan dia koruptor, Ya, kita akan terjerat. tapi kan pihak-pihak tersebut mengklaim bahwa sudah melihat misalnya ada font yang pada masa itu di tahun 85 harusnya belum ada Jadi tuh. gini, Gitu. ini kan ada dua ya, yang digital dan yang otentik, ya kan, atau yang hard copy. Hard copy ini hanya dipegang oleh Pak Jokowi. Setelah dikeluarkan, ya kan, kayak Mbak Putri juga pasti ijazahnya dipegang sendiri kan. Ya. Nggak mungkin dipegang orang lain gitu loh. Dan ini memang kita nggak tahu ijazah yang beredar ini benar-benar sesuai autentik yang hard copy itu atau tidak. Oke, tapi dari Pak Jokowi memang merasa pernah nggak menunjukkan atau mungkin menyerahkan ijazah tersebut sehingga akhirnya tersebar gitu, pernah nggak keluar dari Pak Jokowi? Nggak pernah. Karena nggak pernah, dan juga memang tidak ada keharusan. Karena tidak ada satupun undang-undang di Republik ini mengharuskan termasuk pejabat kita, ya kan, apalagi yang Pak Jokowi udah pensiun, untuk memperlihatkan kayak ijazah, SIM dan sebagainya. Kecuali kayak SIM ya, kita dirazia, ada plang, ada surat untuk razia, boleh ditunjukin, atau kita naik motor nggak punya spion, ditahan, diberhentiin oleh polisi lalu lintas, mereka minta SIM-nya, boleh gitu loh. Baik, jadi maksudnya Pak Jokowi hanya mau memberikan ke pihak-pihak yang memang punya wewenang untuk melihat keabsahan dari kan jasa tersebut gitu sudah ya? Di bawah. Artinya berarti kalau dengan pelaporan ini kan nantinya Pak Jokowi juga akan menunjukkan ijazah aslinya berarti dong? Kemarin sudah dibawa. Sudah ditunjukkan ijazah SD, SMP, SMA, dan kuliahnya beliau. Sudah. Siapa yang dilaporin? Ada berapa orang? Dan apa nih, delik hukum apa yang kemudian dilaporkan oleh Pak Jokowi? Ada 5 kalau nggak salah itu. Ya mereka lah. Tapi yang paling ini sih kayak, pokoknya kita sebut Roy CS aja lah. Bapak Roy CS, ya kan. Intinya bahwa bisa jadi nanti kalau yang kemarin saya dengar itu, yang disangkakan itu melanggar 310 sama 311 mengenai fitnah, undang-undang fitnah dan pencemaran nama baik. Terus ada juga undang-undang ITE. Hanya kan kemarin undang-undang ITE ini sama MK sudah dikabulkan untuk nggak dipakai lagi ya. Makanya nanti kita lihat kira-kira yang berhak memberikan pasal-pasal itu adalah penyidik di Polda Metro Jaya. Baik, Pak Ahyar. Ya. Pak Ahyar, kalau melihat dilaporkan di Polda Metro Jaya gitu ya, padahal kasus ini mungkin ada beberapa wilayah begitu. Kenapa nggak di Solo aja misalnya? Menurut Anda kenapa harus di Polda? Ini tentu pilihan ya dari tim kuasa hukum dari Pak Jokowi. Cuman kalau kita ikuti berita selama ini, ada beberapa tempat terjadi peristiwa yang diduga, itu adalah, saya pakai kata diduga, pencemaran nama baik atau fitnah itu tadi. Inilah yang di dalam hukum pidana dikenal dengan ajaran atau azas tentang locus delicti. Di manakah tempat suatu peristiwa itu terjadi? Dia akan berkaitan nanti tentang hukum mana yang dipakai, pengadilan mana yang berwenang untuk mengadilinya. Nah ini menarik nanti nih Putri, jika memang benar banyak tempat, inilah bisa dijadikan bahan nanti oleh pihak terlapor. Bisa nanti diajukan eksepsi, bisa mengenai masalah kompetensi relatif di situ. Pengadilan, kompetensi relatif ini adalah pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara. Pengadilan itu berwenang mengadili suatu perkara adalah jika tindak pidana itu terjadi di wilayah hukum mereka. Itu tuh. Kalau memang banyak ini nanti menurut saya tentu tim pengacara kalau ini sampai ya, kita nggak tahu juga siapakah di dalam perjalanan itu terjadi musyawarah nanti, itu kan dimungkinkan juga. Apalagi ini adalah delik aduan. Tapi kalau berproses nanti, ini menurut saya sesuatu yang dalam saya sebagai pengamat, ini menarik juga. Ada beberapa lokus, pengadilan manakah nanti? Itu satu. Kemudian tadi disinggung ada berapa orang yang melakukan dugaan pencemaran nama baik atau fitnah ini tadi.
Nah tentu kalau secara hukum itu adalah jadi penyertaan. Banyak. Berapa banyak ini nanti? Ini mungkin saja ini bisa pekerjaan yang menambah buat kepolisian, penegak hukum. Ini bisa juga dipersoalkan oleh pihak. Kan bukan saya aja, yang lain bagaimana? Karena di sini kan ada nanti azas equality before the law. Setiap orang yang melakukan tindak pidana itu harus dimintai pertanggungjawabannya. Tentu kalau banyak orang yang melakukan, semua yang melakukan harus dimintai pertanggungjawabannya. Semuanya, nggak bisa kita misalnya sebagai pelapor ya, saya mau yang ini karena lebih vokal. Iya mungkin, karena ini kan delik aduan. Dimungkinkan saja. Saya hanya mengungkapkan ini juga sesuatu hal yang menarik juga nanti kita lihat di dalam perkembangannya nih Putri. Siapa saja, tentu mereka bertanya kenapa ini. Memang nggak berbeda kalau dengan delik biasa bukan aduan, itu nggak bisa. Tapi kalau aduan bisa memilih, dimungkinkan juga. Tapi ini menarik juga apa nanti itu. Jadi itulah yang menurut saya yang akan bergulir nanti di dalam proses sistem peradilan pidana kita ini. Nah, kemudian tadi mengenai masalah pasal yang ini kan mungkin yang akan dipakai ini kan belum pasti betul ya. Bisa saja berkembang nanti pihak penyidik lihat. Yang pertama penyidik mengatakan ini tindak pidana enggak sih? Ini kan penyelidik ada laporan. Dia akan lihat nanti yang dilaporkan ini tindak pidana tidak. Itu dulu nanti. Kalau tindak pidana ini siapa yang melakukan? Di mana dia dilakukan? Jangan salah langkah nanti akan dieksepsi kompetensi relatif itu batal. Ulang lagi nanti. Jadi bisa panjang perjalanan ini tentunya. Nah, tadi dikatakan saya nggak tahu persis. Ini agak menarik juga ini menurut saya. Tadi Pak Silver mengatakan mungkin Putri juga kayaknya bermulai dari tahun 2019 bahkan 2014. Untuk ijazah palsu itu 2019 ya Bang? 2019. Nah ini menarik nih Bang. Apakah pencemaran nama baik itu yang mereka lakukan ketika tahun 2019 ini tadi Pak Jokowi masih sebagai presiden? Betul. Ini 134 KUHP kita. Dan ini sudah dicabut oleh MK kalau nggak salah. Walaupun di dalam KUHP yang baru itu dimunculkan lagi. Ada pro dan kontra dahulu kan. Terhadap ini kita lihat. Nah kalau mereka mengatakan saya melakukan itu ketika. Ini berkaitan lagi tadi kita locus delicti. Ini tempus delicti namanya. Tempus delicti itu kapan suatu tindak pidana itu terjadi. Ini akan berkaitan dengan status orang yang dipersoalkan, kemudian juga berkaitan dengan undang-undang mana yang akan dipakai. Itu berkaitan antara lain dengan masalah tempus delicti tadi. Nah kalau sekiranya ini dia bilang, kalau memang mulainya kapan, ini tentu nanti akan terbuka nih semuanya. Pasti semua pihak akan membuka kan, kapan ini terjadi awalnya. Nah, ini ketika dia ajukan ketika Pak Jokowi masih presiden atau pribadi. Artinya kalau kelihatan dari laporan yang dilakukan ke Polda Metro Jaya, berarti ada kemungkinan kejadiannya itu ketika masih Presiden ke-7 Joko Widodo berada di Jakarta, begitu Pak Ahir? Iya, ini enggak, kan bisa aja tempatnya banyak nih. Ini yang saya lihat tadi, apakah mereka melakukan ucapan, tindakan yang diduga pencemaran nama baik atau fitnah itu tadi, kapan? Kalau ketika tahun 2019 Pak Jokowi masih presiden, betul. Itu akan berlaku 134 yang sudah dicabut oleh MK. Nah, apakah bisa dipakai 310? Nah, apakah ada yang baru mungkin? Nah, ini kan kalau yang saat sekarang ini kan kalau keterangan dari Pak Jokowi, mantan presiden kita kan ketika dahulu kalau beliau sekarang kan sudah tidak menjabat lagi. Berarti kan pribadi kan sekarang ini. Nah, ini yang jadi masalah nih. Kapan dia lakukan ini ditujukan katakanlah pencemaran nama baik itu terhadap siapa? Terhadap presiden kah? Atau secara pribadi? Betul. Ini bisa nanti jadi ranah perdebatan diskusi kita. Tentu para pihak nanti akan, kalau yakin pihak kepolisian nanti memprosesnya, tentu akan ramai nanti di pengadilan. Oleh karena itu penyidik perlu menurut saya hati-hati. Tadi kita dengar juga tadi dari Pak Roy mengatakan tadi
Kalau ini cepat diproses, ini bisa menimbulkan pertanyaan juga. Kenapa kasus yang lain dibilang nggak secepat ini di masyarakat? Iya betul. Ini buah si malakama buat penyidik. Ya, dimakan bapak mati, nggak dimakan ibu mati. Nah, ini menarik juga nih. Oke, ditahan dulu Pak Ahyar. Ya. Nanti saya juga mau nanya, sebetulnya ada masa waktu kadaluarsa nggak sih? Maksudnya kalau memang tuduhan pemalsuan ini kan keluar di tahun 85 gitu, apakah masih bisa dituntut misalnya atau kita melaporkan soal tuduhan pemalsuan ijazah tadi? Tapi nanti sesaat lagi pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali untuk Anda.